Hey, aku lagi Mas Story Gamer dan apakah kamu udah siap menghadapi Tier 0 di WCS Qualifier kali ini? Event yang kali ini gede loh, ini bukan cuma tentang Duelist Cup sampai level 20, kemudian tinggi-tinggian poin seperti yang sebelum-belumnya. Pemenang dari event ini, tergantung regionnya, itu bisa dapat kesempatan untuk diundang ke Worlds di Jepang. Jadi implikasinya event kali ini itu besar. Dan untuk teman-teman yang berusaha main di World, event ini akan jadi sangat penting. Karena itu nggak heran semua tryhardnya keluar di event ini. Sementara itu kita lagi ada di tengah-tengah format Tier 0. Artinya event ini akan dipenuhi oleh Tier 0. Aku akan bikin update singkat untuk membahas tentang counter-counter yang efektif melawan Tier 0. Well, counternya Tier 0 untuk teman-teman yang menolak pakai Tier 0. Karena dalam melawan monster kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita sendiri berubah menjadi monster. Anyway, counter-counter ini akan diurutkan berdasarkan seberapa generik mereka. Counter yang makin generik itu adalah counter yang bisa dipakai di makin banyak deck. Sehingga counter yang lebih spesifik secara umum butuh deck yang spesifik juga. Dan karena deck yang spesifik nggak bisa semua orang pakai, kekuatannya pun juga akan melemah. Raja dari counternya Tier 0, atau mungkin lebih tepatnya raja dari counter semua deck selain Maxi. Sekarang nggak heran kalau Maxi itu sering disebut sebagai hand trap yang paling kuat sepanjang sejarah Master Duel, sepanjang sejarah Yu-Gi-Oh malah. Kartu ini memang sangat polarizing. Setiap kali lawan special summon langsung draw satu kartu. Kamu bisa draw berapa banyak? 20, 30, 40 kartu? Deck mana sih yang nggak special summon sekarang? Bahkan Salaman Great, starter deck yang kemarin aku bahas minggu lalu itu juga special summon banyak. Saking game determinannya Maxi ini, sampai-sampai orang bawa 9 kartu yang disebut pajak Master Duel. Aku udah pernah bahas kan? Kalau yang nggak tahu pajak Master Duel itu apa, tanya di komen. Nanti biar aku yang jawab atau teman-teman yang lain. Uniknya, deck Tier 0 ini jarang bawa pajak Master Duel, selain dari Maxi-nya sendiri. Karena mereka sendiri, kalau di Maxi, itu biasanya mereka masih bisa special summon beberapa kali aja, kemudian pass turn. Kemudian di turn lawan mereka lanjutin kombonya. Jadi Maxi itu nggak mematikan banget untuk Tier 0. Tapi, karena Maxi itu dibawa di semua deck, bahkan bawa Maxi. Makanya bisa disebut bahwa Maxi ini adalah hand trap counternya Tier 0 yang paling generik. Bahkan kalaupun tidak mengcounter Tier 0, deckmu juga tetap akan bawa Maxi. Walaupun dalam prakteknya, counter Maxi terhadap Tier 0 itu lebih ke arah memaksa lawan pass turn. Dan bukannya kamu bisa OTK dia, belum tentu bisa. Yang kalah generik dari Maxi tapi nggak kalah efektif yaitu di Shifter, Isuzu Shuffler, dan Abyss Dweller. Di Shifter mematikan graveyard selama 2 turn. Artinya, ketika lawan pass turn ke kita, dia mungkin nggak akan berani pakai Halfness, karena masih efek di Shifter. Masalah utamanya di Shifter itu adalah dia semi-limited, jadi kamu cuma bisa bawa 2. Kemudian, kalau lawanmu tahu kamu bukan Tier 0, atau kalau lawanmu nekat, Giga Chat, kalau dia mill deck kedua pemain, di shiftermu mati. Alternatifnya, kamu bisa di shifter di chain sebelum dia mill. Kemudian masalah yang ketiga adalah di shifter nggak bisa di recycle di deck selain Dan kalau kamu narik di shifter yang satunya, selagi yang satunya udah dipakai, kamu nggak bisa pakai karena graveyardmu jadi berisi. Makanya kenapa di meta ini itu adalah deck terbagus setelah Tier 0. Pertama bisa recycle di shifter, kedua bisa main hour turn. Ketika aku bilang Isuzu Shuffler, maksudku itu adalah Keldeo dan Mudora. Mereka berdua itu adalah counternya Tier, dan mereka gampang diakses dari graveyard. Makanya Tier juga bawa. Keldeo di semi-limit, sementara Mudora unlimited. Dan aku rasa memang Keldeo lebih bagus, sedikit lebih bagus daripada Mudora. Keldeo discarding 1, kamu bisa narik yang satunya. Selain itu, setelah kamu special summon Keldeo, kamu bisa normal summon Mudora, kemudian kamu bisa bikin rank 4 play kalau terpaksa. Dan masih punya satu Shuffler di graveyard yang di-discard sama Keldeo. Sebagai mini engine, memang lebih bagus Shuffler ini kalau dimasukin di dalam deck Tier, karena mereka kan punya millernya untuk membantu memfasilitasi Shuffler itu ngehit graveyard. Tapi kalau terpaksa di deck-deck lain itu juga masih bisa bawa mereka. Kayak misalnya Furnace Sylph, Adamantibator, Earth Machine kalau terpaksa, Naturia, sama satu lagi Madolche 5. Mungkin di luar itu juga ada kali, tapi aku nggak ingat yang lainnya apa aja decknya yang bisa bawa ini maksudnya. Main Madolche itu masih deck bagus. Rogue sih, tapi bagus. Abyss Dweller. Kalau kamu bingung lihat Abyss Dweller di Salaman Great minggu lalu, adanya Salaman Great itu karena secara spesifik Tier 0. Efeknya Abyss Dweller untuk mematikan graveyard itu bisa dipakai di draw phase atau standby phase karena dia kan quick effect. Itu dipakai untuk play around triple tactics. Kalau kamu curiga lawanmu punya triple tactics. Tapi kalau kamu curiga lawanmu punya imperm, tunggu dulu sampai dia ada beberapa board, baru kamu chain. Pakai Abyss Dweller itu agak susah untuk play around triple tactics dan imperm sekaligus. Sayangnya, deck Tier 0 itu cenderung bawa dua-duanya sebanyak 3 kopi. Jadi, pilihlah yang mana yang mau kamu play around.
Bestial selain jadi counternya Tyr yang berguna, juga sering dipakai di deck Tyr. Kita udah bahas itu kemarin. Tapi alasannya aku nggak mau nyentuh Bestial adalah karena mereka belum rilis di Master Duel. Kupikir bakal rilis di pack yang ini, ternyata masih belum. Mungkin bulan depan kali, baru rilis. Oh ya, kamu perhatikan nggak kalau di daftar counter Tyr sejauh ini, yang nggak dipakai sama Tyr Zero itu cuma di Shifter, karena dia butuh graveyardnya. Yang lainnya itu dipakai untuk mirror match. Di daftar counter Tier Zero berikutnya kita punya Floodgate, yaitu efek-efek continuous ataupun lingering yang mematikan graveyard. Entah dengan cara menegate efek di graveyard, entah dengan cara membuat efek di graveyard tidak bisa diaktifkan, entah dengan cara membanish kartu yang masuk ke graveyard. Yang paling terkenal dari semuanya kan Doomfist. Pasangannya Doomfist, Makro Cosmos. Kita tahu Doomfist Makro Doomfist, ya kan? Untuk Floodgate yang continuous, yang ketiga itu adalah Necro Valley. Share if you play Gravekeeper. Oh, tapi jujur wow banget ya, Necro Valley udah field spell puluhan tahun masih aktif aja, masih bagus aja. Padahal Necro Valley ini udah di errata berkali-kali loh. Kalau kita ngomongin Floodgate Continuous, bagusnya mereka adalah sekali pakai aktif selamanya. Jeleknya mereka adalah kalau mereka di Chain Cyclone gitu, efeknya nggak tembus sama sekali. Jadi mereka itu lemah terhadap back row removal. Kalau kamu mau antisipasi back row removal, kamu bisa pakai Floodgate yang lingering. Lingering itu kamu sekali pakai akan sampai turn ini habis atau sampai turn depan habis. Jadi nggak selamanya, nggak sampai 3-4 turn, paling panjang cuma 2 turn. Kayak misalnya tadi di Shifter itu lingering selama 2 turn. Floodgate ini mungkin nggak sebagus di Shifter, tapi mereka semuanya unlimited. Dan tidak ada restriksi, nggak boleh ada kartu di graveyardmu seperti di Shifter. Misalnya Silent Graveyard, Quick Play. Dengan cost discard 1, semua efek yang aktif di graveyard ke negate. Klarifikasi aja bahwa Silent Graveyard ini tidak mematikan hand trap, karena hand trap itu aktifnya di tangan. Kartu-kartu yang aktif di graveyard itu misalnya Isuzu Shuffler, Isuzu Miller, nama-nama Tyr, itu semua aktif di graveyard. Iya sih, kamu harus discard 1, tapi ini quick play, jadi kamu bisa pakai di turnmu, di set tunggu turn lawan juga masih bisa. Selain itu, Different Dimension Ground, 1 turn, kartu yang masuk graveyard ke banish. Cuma 1 turn, sayangnya. Tapi kalau misalnya kayak di Lightning Storm, kamu bisa chain di ground. Jadi untung rugi antara Floodgate Continuous dan Lingering. Ada bagusnya, ada jeleknya. Masih kurang Floodgate? Nggak masalah, kita masih ada 3 Floodgate lagi. Yang satu Shadow Imprisoning Mirror, mematikan semua efek Dark yang aktif di field ataupun di graveyard. Kemudian ada lagi Dark Ruler Hades. Maksudku 2 ini, Skill Drain dan Soul Drain. Yang perlu diperhatikan adalah mereka juga masih mempan di back row removal. Misalnya pakai Heartbeat, tapi kayaknya agak jarang deck yang pakai Heartbeat deh. Mungkin yang perlu diingat dari Floodgate tadi itu adalah kartu-kartu Floodgate ini secara inherent tidak generik. Gak semua deck bisa bawa mereka. Exorcister mungkin bisa bawa Doomfist, tapi kalau jenisnya deck-deck biasa gimana kasusnya? Mari kita lihat pada beberapa tag yang relatif generik bisa masuk di banyak deck, walaupun nggak sekuat Floodgate tadi. Masih masuk dalam kategori counternya Tyr, tapi dipakai sama Tyr juga, yaitu Didi Crow, Triple Tactics, dan Imperm. Tadi aku udah sebut soal Triple Tactics dan Imperm kan ya? 3 kartu ini secara generik berguna. Didi Crow terutama berguna karena tidak once per turn dan bisa diaktifkan kapan aja. Imperm itu sayangnya menurutku kalah dibanding Didi Crow karena kamu harus fieldmu kosong kalau mau pakai Imperm. Kalau misalnya lawannya Tier 0, kita tidak pakai Tier 0, maka Imperm ini target utamanya lebih berguna untuk Kit Kalos. Mencegah dia narik entah Reinhardt, entah Merlik. Jadi ingat, Imperm Kit Kalos. Kit Kalos ada alasannya di ban. Di sini Triple Tactics itu lebih ke arah mengcounter kalau lawanmu berani hour turn di turnmu. Tapi menurutku Triple Tactics ini sering bisa nge-break. Selain itu, Triple Tactics juga efeknya tanda kutip agak lemah. Kalau lawan Tyr, kamu nge-shuffle 1 dari tangan, siapa yang peduli? Narik monster lawan untuk OTK mungkin bisa, tapi kalau nggak OTK nggak ada gunanya juga. Draw 2, perlu nggak sih draw 2? Mungkin bagus kali draw 2. Entahlah. Pokoknya Triple Tactics itu sering online, makanya bagus. Kekuatannya bisa diperdebatkan. Jelas draw 2 itu bagus, tapi selain itu situasional juga, kapan perlu draw 2, kapan perlu shuffle 1, kapan perlu change of heart, entahlah. Pintar-pintar aja makanya. Veiler, pada dasarnya Veiler itu discount Imperm. Karena kalau untuk melawan Dweller nggak bisa kamu pakai Veiler. Sementara Imperm itu kegunaan utamanya untuk menghentikan Dweller atau Kit Kalos. Veiler bisa dipakai untuk lawan Kit Kalos, tapi untuk lawan Dweller nggak bisa. Saranku kalau kamu mikirin Veiler, pikirin Imperm dulu. Kalau masih kurang Imperm, baru masukin Veiler. Ghost Bell adalah hit yang sering muncul. Sayangnya Ghost Bell itu hard once per turn. Deck yang bisa bawa Ghost Bell di meta ini mungkin bagus. Tapi selama nama Isuzu Shuffler ada 2, kamu Ghost Bell salah satunya, lawanmu masih bisa pakai yang satunya. Jadi ada gunanya nggak sih? Selain itu Ghost Bell juga bisa di chain block dengan gampang. Jadi kalau lawan veteran Tier 0 kayaknya kurang impactful.
Ghost Mourner, Ghost Girl kita terakhir di sini. Kamu punya 3 Ghost Mourner kah? Kenapa kamu nggak bikin UR lain yang lebih berguna daripada Ghost Mourner? Kenapa nggak kamu bikin Ghost Reaper? Jangan pakai Ghost Mourner. Walaupun kalau kamu merasa kurang generic negate, ya silahkan bawa. Kalau kamu punya, tapi jangan crafting. Yang terakhir ini adalah Board Breaker, Evenly Match. Sebetulnya Evenly Match itu lawan tier juga hati-hati dia. Dia dari board kosong pun masih bisa rebuild. Jadi Evenly Match pun tidak terlalu impactful lawan tier. Bagusnya cuma Evenly Match itu bisa meremove boardnya lawan tanpa membuat mereka ke-trigger kalau mereka ke-send ke graveyard lewat efek kartu. Entah di destroy, entah di send biasa. Itu kamu bisa men-trigger entah crime-nya, entah saliknya, entah scream-nya, entah monster-monster tier-nya. Itu semuanya nggak ke-trigger jadinya kalau pakai Evenly Match. Bagusnya cuma itu, walaupun secara impact kurang juga sih. Floodgate masih kurang, kita bawa Floodgate lagi. Kita bisa bawa Zombie World, atau kita bisa bawa Dark Law. 2 Floodgate ini spesifik di deck yang bisa bawa mereka. Nggak semua deck bisa bawa Floodgate ini. Lebih spesifik lagi dari misalnya Macro Cosmos atau Dim Fist, karena Zombie World yang bisa bawa ya cuma zombie. Tapi Zombie World ini bisa mematikan fusionnya, karena Kit Kalos kan butuh 1 aqua, kalau zombie nggak bisa. Dark Law dibawa di deck-deck Dark yang bisa bawa Mass Change 2, lumayan. Jadi jangan kaget kamu kalau lihat deck hero bisa ngalahin tier 0. Dia go first, kemudian dapat Mass Change. Gak heran, go first semua deck bisa ngalahin tier 0. Kekuatan suatu deck itu diukur bukan ketika dia go first, tetapi ketika dia go second. Seberapa konsisten dia dalam bisa nge-break board lawan, seberapa konsisten dia dalam bisa meng-comeback. Kekuatan board breaking dalam go second itu lebih diuji daripada dalam go first. Dan kalau semua counternya tier 0 yang tadi udah didaftar itu gagal, maka pertaruhan terakhirmu adalah pakai tier 0 juga. Karena tier 0 itu juga sudah di-optimize untuk mirror match. Aku pakai list yang ini. Kalau kamu mau edit sedikit, gonta-ganti, dimodifikasi, silahkan aja. Well anyway, semoga kamu bisa sampai level 19. Itu nggak terlalu susah harusnya. Pakai deck apapun, bisa lah lawan dia. Walaupun ketemu tier 0 juga, pelan-pelan manjat lama-lama mesti nyampe aja. Kalau kamu cuma mau gemnya, sampai level 19 itu udah pas. Tapi kalau kamu mau lanjut sampai phase 2, harus sampai level 20. Dan kalau di phase 2 kamu ketemu banyak tier, kemudian kamu bingung cara meng-counternya mereka bagaimana, saranku cuma satu, nonton video ini dari awal lagi. Tapi sebelum kamu nonton dari awal, boleh dong drop like di bawah, boleh dong klik subscribe itu. Dan jangan lupa follow di sosial media, link ada di bawah, dan join Discord, link ada di bawah. Oke, makasih udah nonton, bye-bye.